Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnisa Nur Aulia, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan atau alasan yang menjadi sebuah dasar guna meningkatkan gairah atau semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar apa yang sudah dicita-citakan dapat terwujud dan berjalan dengan lancar. Teori-teori motivasi terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, teori ekspektasi, yaitu keyakinan atau kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha yang dilaksanakan akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. 2. Teori keadilan, yaitu teori keadilan merupakan teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan hasil pekerjaan orang lain, dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Yang ketiga, yaitu teori penguatan. Teori ini adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensinya, jadi teori tersebut mengabaikan keadaannya. 3. Teori penguatan. Teori penguatan adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensinya. Jadi teori ini mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakannya. Yang terakhir, teori penentuan tujuan. Teori ini penentuan tujuan yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan pemberitahuan seseorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Teori yang sering digunakan yaitu teori Maslow. Teori ini menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dalam kehidupan manusia yang berdasarkan dengan hierarki. Mereka mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Ada beberapa kebutuhan manusia, diantaranya physiological need, yaitu salah satu kebutuhan manusia yang terdiri dari udara, makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan kebutuhan hidup lainnya. Safety need merupakan sebuah kebutuhan akan rasa aman dari berbagai kekerasan fisik dan psikol. Esteem need. Maslow mengatakan bahwa setelah seseorang memenuhi kebutuhan fisiologis, keselamatan, dan sosial. Yang keempat, social need. Sosial ini adalah salah satu kebutuhan yang diartikan sebagai kebutuhan untuk dicapai dan tujuan untuk mencintai seseorang. Yang terakhir, self-actualization. Menurut Maslow, kebutuhan ini adalah persyaratan yang paling tinggi karena kebutuhan untuk realisasi diri merupakan salah satu kebutuhan atau keinginan individu untuk memenuhi ambisi pribadi. Teori X dan teori Y untuk Douglas MC Gerber. Teori X ini menyatakan bahwa pada
Dasarnya, karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan secara alami tidak termotivasi dan tidak suka bekerja dengan asumsi. Teori Y ini menjelaskan tentang bahwa pada dasarnya karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan menyenangi pekerjaannya, termotivasi, kreatif, bangga terhadap hasil kerjanya yang baik, bekerja penuh dengan rasa tanggung jawab. Teori dua faktor. Friedrich Herbert menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja, sementara pada bagian lain ada pula faktor lain yang menyebabkan ketidakpuasan. Yang pertama, faktor-faktornya adalah satu, hygiene factor adalah faktor pekerjaan yang penting untuk adanya motivasi di tempat kerja. Faktor ini adalah faktor ekstrinsik untuk bekerja. Yang kedua, motivation factor. Menurut Herbert, faktor kesehatan tidak dapat dianggap sebagai motivator. Macam-macam motivasi. Intrinsic motivation. Ini sebuah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh serangkaian faktor motivasi yang muncul sendiri tanpa ada pengaruh orang lain, karena mereka ingin mencapai tujuan tertentu. Extrinsic motivation ini adalah merupakan sebuah keinginan dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh serangkaian faktor pendorong yang berasal dari luar diri untuk pencapaian tujuan yang bermanfaat. Tujuan dari motivasi yaitu untuk menggerakkan atau mendorong seseorang untuk menghasilkan keinginan dan kemauan guna meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.